di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Tren kuliner saat ini menuntut sebuah kafe tidak hanya menyajikan makanan yang enak, tetapi juga suasana yang hidup, terutama melalui musik yang tersaji. Dan kombinasi ini terbukti ampuh membuat sebuah tempat cepat viral di media sosial. Tetapi tantangan terbesarnya adalah bagaimana sih kafe bisa tetap ramai setelah masa viralnya usai? Dan bagaimana strategi terbaik untuk memadukan kuliner dan musik agar sebuah kafe bisa bertahan dalam jangka yang cukup lama atau jangka panjang. Strategi membangun kafe kopi, kuliner, dan musik viral menjadi tema kami dalam Dialog X-Biz Energi Sukses Bisnis malam hari ini. Dan sudah hadir di studio Pro 3 Coach Margetti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm. Coach, apa kabar Coach? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang tidur kita akhir-akhir ini Coach ya. Iya. Dimanjakan Piala Dunia. Benar. Ya, tetapi justru inilah momen aktivitas UMKM, aktivitas pelaku usaha itu justru diharapkan tumbuh karena banyak aktivitas masyarakat yang nobar. Dan malam hari ini nanti kita juga tema yang sangat menarik Coach. Saya kalau misalnya pengen ngopi di sebuah kedai kopi ataupun di coffee shop, tentu menjadi pilihan utama ketika kita menemukan atau langsung tersaji live music di situ ya Coach ya. Iya, benar sekali. Apalagi yang relate musiknya. Benar. Dan memang kafe musik itu harus punya kelebihan tersendiri ya atau keunikan. Ya. Sehingga kafe ini menjadi ramai pengunjung dan juga tempat berkumpul, juga menciptakan komunitas-komunitas yang baru, ya. Rudy. Artinya pengunjung loyal itu akan tercipta di situ ya Coach ya. Iya, benar. Baik. Dan kita akan berbincang langsung dengan pemilik dan juga ternyata seorang penyanyi nih Coach ya. Iya. Penyanyi dan pemilik Rumahan Cafe, Natasha Pramudita dan Denny Pratamoaji. Selamat malam Mbak Natasha, selamat malam Mas Denny. Selamat malam Pak Rudi dan Coach Getty. Malam Tete Tasya sama Oke. Tete Tasya berarti dari Bandung ya nih Coach? Iya. Di Bandung. Di mana Medina Kang Rudi? Di Antapani Teteh. Pasti kan. Di sini banyak orang Bandung. Oh, sumuhun. Iya. Kebetulan. Orang Sunda. Iya. Baik, tapi kita ngobrol hal yang menarik. Ini kalau memang orang Bandung, industrinya nggak jauh-jauh, makanan, musik ini Coach ya. Di situ. Oke. Nah, ini saya pertama kali mau bertanya dulu, kenapa sih kok Mbak Teh Tasya dan Kang Denny itu menciptakan Rumahan Cafe sebagai identitas bisnisnya ini? Kalau dari dulu awalnya sih sebenarnya bukan di rumahan ya Den ya. Jadi sebenarnya sudah lama ada namanya rumahan buat di radio dalam. Nah, Coach Getty juga tahu. Ya. Jadi awalnya kita waktu itu buat saat pandemi. Pas saat pandemi itu kita mengadakan live streaming. Live streaming, musisi-musisi kan banyak yang nggak kerja, banyak yang ya pekerjaannya ya mau nggak mau ya mereka kan nggak bisa kerja karena kan ada COVID gitu ya. Yeah. Jadi kita membuat peluang mencari nafkah lewat streaming. Jadi wadah kita tuh jadi kayak rumah itu kayak wadah. Iya. Nah kemudian itu berjalan tuh mungkin 1,5 tahun sampai 2 tahun ya. Iya. Nah jadi ya kalau makanan tetap bisa dipesan dan catering bisa dipesan lewat telepon atau Gojek atau GrabFood atau basicnya memang restoran ya. Jadi awalnya kita bikin di saat COVID pandemi itu Rumahan berdiri, itu sekaligus di lantai 2-nya kita bikin rumah streaming untuk musisi-musisi mencari nafkah juga di sana. Kita membantu lewat donasi di YouTube. Waktu itu live, secara live. Tapi di bawah di lantai dasarnya itu ada restoran ya. Betul, ada restoran. Oke, jadi itu awal berangkatnya ya, karena pada saat itu memang aktivitas keramaian kan sangat dibatasi ya ketika itu, dan yang paling terdampak adalah memang profesi musisi, dan mau tidak mau
bagaimana untuk survive di masa pandemi itu. Nah, Teh Tasya dan juga Kang Denny kan sebagai musisi juga nih. Lantas bagaimana ini Teh Tasya, Kang Denny menyatukan ide ketika merancang ya udah kita bikin kafe aja nih. Gimana? Karena kita basicnya circle-nya musisi ya. Jadi banyak teman-teman musisi lain juga nongkrong waktu itu di rumahan, karena seringnya streaming waktu itu di Radio Dalam, dan akhirnya banyak jamming dan banyak yang ngantri lah, pokoknya pengen manggung di rumahan. Waktu itu kita bikin rumahan live konser ya, gitu. Jadi itu 2 tahun kayaknya, hampir 2 tahun. Ya, sekitar 2 tahun. Nah, sambil berjalan, kuliner pun juga ikut berjalan saat itu. Karena memang Teteh kan doyan masak ya, dan doyan dengan dunia kuliner. Saat itu masih cuma kuliner aja yang kita bikin. Dan akhirnya setelah 2 tahun lewat, kita pindah ke Lebak Bulus. Karena qadarullah kontrakannya habis. Kemudian kita juga ada opsi ke tempat lain yang parkirannya lebih luas, lebih banyak parkiran gitu. Jadinya kita pindah ke Lebak Bulus. Jadi waktu di Radio Dalam tuh sempit, parkirannya susah gitu ya. Nah, di sini alhamdulillah ada 4 ruko ya, kita kan ruko ya. Di sini 4 ruko jadi satu dengan parkiran yang cukup luas, dan akhirnya kita bikin program akustik setiap hari Rabu dan Kamis di Lebak Bulus itu. Kita bikin di outdoor. Kita bikin di luar parkiran, karena di sebelah kita tuh ruko samping dan ruko itu kan klinik dan juga bakery ya. Mereka tutup sore, jadi kita bikin sekitar jam 7, kita tebar bangku, meja. Awal-awalnya sih masih santai, sepi dan soft lah ya. Tapi sekarang ini udah mulai kehabisan belangku. Viral malah. Parkiran sampai bludak ya. Jadi parkiran kita mesti cari tempat ke lapangan. Kita mesti izin sama Pak RT. Ada temen di belakang rumah itu parkiran ya. Jadi sampai begitu gitu ya. Sampai begitu. Dan sampai viral sekarang ya, Kang Denny ya. Iya, alhamdulillah. Cukup ramai lah. Ya. Nah, ini nih yang ingin saya tahu, gimana sih cara awalnya Kang Denny dan Teh Tasya ini akhirnya bisnisnya rumahan kafe ini bisa dikenal dan menjadi viral di media sosial. Ya, kalau dari saya sendiri, saya kan ikutin Teteh ya. Teteh maunya apa, mau bikin pertama kita promo-promo tentang masakan, tentang kopi. Kita terus aja share di media sosial supaya someday juga akan banyak pengikutnya, followersnya, dan juga akan mampir ke sini secara tamu organik ya. Nah, akhirnya secara ini udah berjalan semua. Akhirnya kok kita ada musik, secara musik kok kita nggak bisa ngadain musik ya di sini, tapi di dalam terus kita coba yuk di luar yuk, gimana perkembangannya, apakah ini bisa berjalan ke depannya dengan kuliner yang kita sajikan, dengan kopi khas kita. Akhirnya itu semuanya nge-blend aja dengan sendirinya. Apalagi secara nggak sengaja saya punya duo akustik yang bermain tiap hari Rabu dan Kamis. Itu nggak sengaja saya ketemu waktu itu di bengkel kopi, namanya Iki dan Niko. Saya melihat kok bagus banget suaranya ya, main gitarnya enak, mereka main duo gitar gitu. Saya tawarin, bisa nggak main di rumahan? Bisa hari apa aja kosongnya? Dia yang ngomong, hari Rabu sama Kamis om. Akhirnya tercipta dari situ saya bikin Ramistik, Rabu Kamis akustik, dan berjalan sampai sekarang. Ramistik, Rabu Kamis akustik. Jadi musik-musik akustik ya, dimainkan secara akustik di Rabu dan Kamis. Iya. Sebelum kita sapa pendengar ini, saya penasaran Coach Getty juga nih. Coach, apakah memang betul Coach, konsep gabungan kuliner dan musik itu cepat memikat konsumen, Coach?
Iya, jadi orang tuh datang ke kafe tuh sebenarnya bukan cuma untuk makan. Dia ingin santai, dia ingin ketemu temennya, dia ingin nunggu macet tapi Ya, santai gitu ya, ketemu teman, terus ada musik. Wah, apalagi nih Tete Tasya nih nyanyi musiknya tahun-tahun 89. Wow. Jadi kita umur-umur yang udah balita lah gitu ya. Iya. Batas sedikit 50 lah. Dan ini ternyata apa yang dibuat rencananya Rabu Kamis. Jadi kalau orang Senin Selasa tuh meeting sibuk. Rabu udah mulai lega, Kamis udah mulai kosong, Jumat udah mau mulai liburan lagi. Jadi pas Ramistik itu Rabu, Kamis akustik. Oke. Dan ini luar biasa. Ini saya jadi lebih sering nongkrong di rumahan karena dekat rumah saya. Lebak Bulus ini, Coach. Ya, Bang Rudi. Saya mampir ketemu teman-teman ya, dan juga mulai sekarang saya kadang-kadang udah lewat jam 7 jam 8 udah nggak dapat parkir. Penuh. Mending taruh mobil di rumah, saya naik Gojek atau naik Gokar. Yang penting bisa mendapatkan suasana di Benar. Ramistik rumahan kafe ini, Coach. Iya, iya. Tapi hal pertama apa, Terima kasih Coach? buat Coach gitu ya. Selalu ini jadi pelanggan setia rumahan. Wah. Nih, bentar lagi seluruh Indonesia jadi pelanggan rumahan nih. Oke, apa Coach yang wajib disiapkan seseorang yang akan memang mau berangkat di usaha seperti ini, atau modal sebelum membuat sebuah kafe, Coach? Ya, jadi karena hobi ya, suka gitu ya. Jadi melakukan sesuatu itu dengan happy, fun, tidak stres gitu ya. Dan juga Tete Tasya dan Kang Denny ini ingin bantu orang. Iya, tadi musisi-musisi ya, Coach ya. Visinya ingin bantu musisi, ingin menciptakan lapangan kerja, Ya. sehingga rezekinya datang dan bagus. Itu. Karena kita bukan mencari Amin. uang, tapi kita mendatangkan uang, mendatangkan orang-orang yang juga ingin bersama-sama kita untuk membuat sebuah suasana yang saling membantu Ya. dan juga menghibur. Membantu dan menyenangkan orang lain itu, Iya, Coach ya. Ya, iya. oke. Coach, kita sapa dulu pendengar. Kang Denny, Kang Tasya, kita sapa dulu pendengar ya. Bu Ria di Tebet, Jakarta Selatan. Selamat malam, Bu Ria. Bung Ridin. Iya, Bu Ria. Selamat datang nih, baru ketemu lagi dengan Ya, Bu Ria, apa kabar Bu Ria? Keren, wow. Batiknya keren katanya. Kerennya batiknya, Bu Ridin juga pakai batik ya. Batik juga. Jadi narasumbernya batik, tapi Ibu salam kenal dulu buat Ibu kita, Ibu Natasya Pramudita, Pramudita, benar ya, iya. Bu ya? Ya, Selamat malam, Bapak Denny juga ya. Selamat malam semuanya, sehat Ibu ya. Ini dengan Ria di Tebet, Jakarta Selatan. Kalian juga ya. Strategi membangun kafe kopi, kuliner, dan musik viral. Wah, enak banget, ada karaoke-nya. Ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Boleh juga dong nih, kasih tahu dong ya, nanti ini kopi-kopinya ini pasti ya agak sambil minum-minum bawa teman-teman. Nah, buat strategi ini musiknya viral ya, apalagi live musik tematik lah namanya gitu ya. Nah, itu sejak tahun berapa didirikan itu? Mulai itu ada viral selain Ya. kopi ini ya. Nah, Oke. seperti apa dengan kolaborasi kreatifnya gitu. musiknya. Terus Oke. satu lagi, nah promosi pemasarannya digitalnya, influencer marketingnya, begitu dua pertanyaan ya. Ya. Kak Geti dan Bang Rudin juga buat narasumber juga ya, buat Ibu Bapak. Terima ya, kasih. sama saya. Terima kasih, Bu Kasih tahu Ria. dong kebocorannya ya, nanti tempatnya Oh, di mana. siap. Oke, Bu Ria. Banyak, Terima kasih, Bu Ria. Selamat malam, Bu Ria di Tebet, Jakarta Selatan. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Selamat malam, Pak Udin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak Udin. Silakan, Pak Udin. Ya. Kalau kafe itu kesannya mahal ya. Kalau kita karena harus keluar uang 200 gitu. Tapi kalau warteg kita karena murah 20.000 ya udah bisa. Gitu. Nah, pendapat Bapak tentang hal tersebut apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Udin. Silakan mungkin Kang Denny, Teh Tasya bisa memberikan tanggapan dulu. Sebenarnya bantu jawab yang pertama ya. Iya. Ibu Ria dulu ya. Ibu Ria tuh kapan ya? Kalau kapan tuh dari awal pandemi kita udah buka 2021 ya, mungkin ya, Kang ya? 2021. 2020 2020. tapi Itu di Radio Dalam. sampai 2024. Ya. Terus kemudian Kalau live yang di untuk band live-nya di Lebak Bulus itu itu baru tahun, belum iya hampir setahun untuk Iya. operasionalnya ya. baru setahun. Iya.
Kalau itu Jawab dari Mbak Ria dan Tebet makin banyak. Kemudian dari Boyolali Pak Udin gimana? Boyolali tadi pertanyaannya seperti apa tadi? Ah, beda warteg sama kafe. Ya. Oh, beda warteg, oh jelas beda. Kalau warteg itu kita lagi tongpes biasanya. Tongpes. Untuk makan-makan yang mengenyangkan kita ke sana. Tapi kalau kafe itu sendiri kan kita punya style dan juga kenyamanan yang tersendiri lah kalau di kafe itu. Kalau misalnya kalau warteg kan kita panas-panasan ya makannya ya. Iya, Harganya iya. pun terjangkau pasti. Iya. Iya. di Tapi kafe sini ini kita boleh murah. beli. Nggak mahal. Kafenya Teteh Tasya ini, rumahan ini nggak mahal. Kalau hitungan kafe saya bilang kok itu harganya murah banget sih saya bilang. bilang. Karena Coach Getty kan ini langganan tetap kita nih. Loyalisnya Rumahan Cafe. Jadi kita juga menyesuaikan yang tidak terlalu neken harga mahal banget sih. Karena makanannya juga Nusantara juga banyak ya, makanan lokal. Walaupun ada westernnya juga. Oke. Terjangkau lah, insya Allah. Nah, nanti Untuk saya tanya kalangan juga terjangkau. menu-menu kulinernya. Tapi kita sapa dulu nih Coach ya. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Malam Bung Rudi, Iya. Alhamdulillah sehat Ibu. Coach Getty, apa kabar? Kabar baik Bu Dinda. Waduh, nggak pernah lewat nih siaran saya. Coach Getty fansnya banyak ya. Luar biasa. Alhamdulillah, Coach Getty. Ya. Host malam ini pencinta ini loh, pencinta kopi, Oh, iya. apalagi Black Legend Bogor punya nih. Wes. Ibu tahu juga. Ya, silakan Bu Dinda. Iya. Ya lanjut ya ke Teteh, Tasya, Kang Denny, kumaha damang? Kumaha damang? Alhamdulillah saya pisan pangesto. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah barakallah ya. Bung Rudi, kesini. Kalau ngopi di kafe emang kita beli suasana, itu yang pasti. Ya. Iya. Yang pasti beli suasana. Nah terus Teh, rencana kan sekarang masih di Lebak Bulus ya Teh. Ya. Nah mungkin ada rencana ke wilayah yang lain gitu ya, yang agak-agak banyak pepohonan gitu ya Teh ya. Terus yang tanahnya yang lahannya masih luas gitu, biar table-table juga masih makin banyak Teteh. Banyak. Ya. Ini mohon pisan atas pertanyaannya Bu Dinda, Teh Dindanya dari Bogor. Alhamdulillah kita tuh udah punya cabangnya. Satu di Senopati Skin Center. Oh, Senopati. Senopati Skin Center itu ada satu. Kota Qadarullah baru satu. Insya Allah nanti kalau ada rezeki, kita cari yang banyak pepohonan di Bogor. Bu Dinda di Bogor. Iya. Pelecehan lah gitu ya. Mantap. Terus terang kalau di Lebak Bulus terus terang haredang gitu Teh. Lebak Bulus haredang. Baik Bu Dinda. Jadi sebentar Bung Rudi. Halo. Ya. Satu lagi, Teh Tasya kan musisi penyanyi lah ya, Kang Denny juga ya, musisi lah begitu ya. Apakah Teteh atau Kang Denny pernah juga turun untuk menghibur pengunjung? Oke. Selalu. Kalau di Ramistik itu hari Rabu dan Kamis akustik di rumahan, kita tidak pernah tidak nyanyi. Pasti ada permintaan dari tamu gitu. Selalu ya. Baik. Ada lagi Bu Dinda? Jadi kalau kafe kopi apalagi ditambah dengan pun kita selalu nyanyi. Oke. Baik. Apalagi ditambah dengan kuliner Nusantara. Ya. Tasya gitu kan. Makin khususnya untuk jadi bisa dibilang seperti ini ya Bu Dinda. Iya. Dan Bang Bung Rudi. Iya, terima kasih. Baik. Terima kasih Dinda. Terima kasih Bu Dinda. Iya. Jadi kalau mau saya tambahin jawabannya Coach Getty, jadi ada kemungkinan juga ya Teteh ini menjadi daya magnet untuk teman-teman dan juga siapapun yang mau hadir ke rumahan. Begitu juga saya gitu, karena kita punya fans ya, luar biasa. Jadi udah punya
masa juga, kalau kita manggung di mana-mana pasti ada lah masanya. Tapi kita juga alhamdulillah ngelihat perkembangan kesininya, tamu-tamu organik semakin banyak sekarang. Oke. Dulu kan kayak teman-teman semuanya di sini. Iya, Nah iya. sekarang udah mulai mencampur nih, gitu. Jadi tamu-tamu organik dan juga sahabat-sahabat kita, gitu. Iya. Iya. Nah, ini menarik ini Coach. Mungkin juga bisa dijelaskan gimana caranya membedakan kafe yang memang sudah memiliki fondasi yang kuat seperti Rumahan Cafe ini kan ya suka memasak, kemudian punya kemampuan bernyanyi sehingga dikolaborasikan pun juga memikat pengunjung dan bahkan untuk konsistensinya berkembang secara berlanjut. Nah, gimana nih Coach membedakan kafe yang punya fondasi kuat dengan yang hanya sekedar ikut tren? Ya, jadi sebenarnya kafe-kafe yang bertahan itu adalah kafe-kafe yang memiliki SOP dan standar yang benar-benar diatur ya, Bang Rudi ya. Ya. Dan banyak saat ini yang bertahan itu memang kafe-kafe yang franchise. Ya, sedikit kafe-kafe yang dibangun dengan mandiri, artinya mandiri, riset sendiri, produknya bikin sendiri, terus acaranya didesain sendiri, itu nggak banyak. Butuh konsistensi dan juga butuh satu keunikan yang membuat orang betah. Karena di mana-mana ya makanan kafe ya sama, ada minuman yang sama, makanan yang mirip-mirip, tetapi suasana itu menjamin bahwa itu menjadi berbeda. Apalagi live music itu yang paling penting Bang Rudi. Jadi bagaimana bisa bertahan, selalu konsisten dan selalu membuat pengunjungnya itu betah untuk balik kembali Bang Rudi. Iya, baik. Oke, Kang Denny dan juga Teh Tasya, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi obrolannya, masih banyak hal yang mau kita tanyakan, mau kita ketahui tentang Rumahan Cafe. Dan pendengar tetaplah bersama kami, strategi membangun kafe kopi, kuliner dan musik viral akan kami lanjutkan juga bersama dengan Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm, Coach Getty Margeti Herwin. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan di sesi malam hari ini masih terkait dengan dunia kafe dan juga musik viral bersama dengan Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm, Coach Margeti Herwin, dan narasumber kami penyanyi dan pemilik Rumahan Cafe Natasha Pramudita dan Denny Pratamo Aji. Dan juga terima kasih ya Teh Tasya dan juga Kang Denny masih bersama kami. Kami. Iya. Baik, kita terima dulu pendengar ya. Sudah menunggu ini dua pendengar, ada Bu Haryanti di Toli-Toli, kemudian Pak Haryanto di Kutai Barat. Bu Haryanti, selamat malam. Ya, halo, selamat malam Bung Iya. Rudi Tein. Silakan sampaikan dulu Ya, pertanyaannya, nanti baru Coach ditanggapi ya. Getty, Malam, sehat Malam Bu Coach Yanti, Iya. Toli-Toli. Wah, luar biasa. Dan salam kenal untuk Teteh Tasya, juga Kang Denny ya. Salam kenal. Ya, itu dari sejak 2020 ya, kayaknya ya. 2021 ya. Silakan. 2020 ya. 2020 berdirinya. Oh, berdirinya. Oke. Iya. Saat pandemi. Iya, silakan Bu Haryanti. Lebak Bulus 2025. Ya. Oh. Di Lebak Bulus 2025. Begitu ya, benar. Jadi saya pengen tahu itu pelanggannya tuh ada yang seloyal, ada siapa saja sih yang loyal, ada berapa banyak sih selain Coach Getty begitu. Terus yang kedua, menunya gimana collabnya dengan pelanggan, menunya apa Oke. pernah pesen tuh di rumah-rumah saja tanpa masuk ke kafenya. Terus itu yang kedua ya, dan yang ketiga itu awal punya modal itu berdirinya kafe Teteh sama Kang Denny tuh itu berapa, terus sekarang tuh sampai sekarang kamu udah terkenal itu pasti budgetnya ada berapa? Oke, baik. Iya. Oke, itu aja sakros ya Kang Denny sama Teteh Natasha ya. Iya, kita tabung dulu ya Bu Haryanti ya. Sakros juga. Iya. Sorry ya. Baik. Selamat malam. Kita terima dulu yang lain, ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat malam Pak Haryanto. Malam Om Rudi, selamat Iya. malam Mas Denny, Mbak Tasya dan Coach ya. Iya. Malam Pak Hari. Iya gini Om Rudi ya dan para narasumber, kalau saya pergi ke kafe itu lihat kafenya memang parkirannya luas, kemudian ketika masuk pelayanannya tuh ramah, dan ini mungkin dianggap remeh-temeh Om Rudi ya dan para narasumber. Biasanya kan pengunjung
bawa HP tuh. Mhm. Nah, di situ kita bisa ngecas HP ketika HP kita Oke, lowbat. Barangkali juga di situ ada free wifi gratis. Oh, Itu biasanya oke. dicari-cari pengunjung juga, itu Om Iya, Rudi. iya, Yang iya. nganggap remeh itu ya gitu. Begitu juga dengan harganya. Kalau bisa kan harganya bersahabat. Nanti para pengunjung, para pelanggan ya akan datang dan balik lagi. Itu Ah, dia. ya. Sukses selalu ya usahanya, Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Rianto. Iya, selamat malam. Silakan Kang Denny Teta. Iya. Silakan Kang sama Teteh untuk bisa menanggapi mungkin yang ditanyakan Bu Haryanti tadi selain Kalau Bu masalah. Yanti Iya. tadi gimana sih maksudnya untuk pelanggan-pelanggan loyal ini Loyal. kita memaintainnya ya tadi ya. Tadi ya tadi itu sudah dijawab sama Pak Haryanto ya tadi. Jadi kita harus humble sih sama semua tamu di sini gitu ya. Siapapun mereka gitu ya dari sudut manapun pandangnya, kita akan selalu layani yang terbaik. Makanannya pun juga kita kasih yang kita punya specialty nasi jeruk lidah cabai hijau. Wow. Nasi jeruk, lidah, mentega. Nah, Mentega sebentar atau Kang. mentega Ini pedas. juga mungkin buat pemirsa RRI Net juga bisa sambil menyaksikan secara visual ya tayangannya ya di Rumahan Cafe ya. Oke, silakan Iya. Kang Denny lanjutkan Kang. Ya, kita juga masih banyak menu-menu yang lain, ada bakso Nasi juga, goreng. nasi goreng lidah, Lidah, cabai cabai hijau. Ini specialty kita lidah ya sebetulnya ya. Lidah. Oh, Tapi oke. kalau nggak suka lidah, kita ada penggantinya Ayam, ayam, sate mamangut dan lain-lain. Nah, untuk jadi kalau mereka merasa betah itu akan terjadi dengan sendirinya ya. Kalau misalnya kita kasih musik bagus, makanan enak, minuman enak dan teman. Iya betul. Kita juga punya teamwork kita yang bekerja di sini juga terkatan alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan semua terlayani dengan puas gitu loh. Jadi orang juga akan balik lagi ya besok minggu depan balik lagi minggu depan balik lagi. Iya. Insya Allah sih ya kita selama ini harus konsisten dengan pelayanan kita di rumahan. Iya, ini saya ngeliat videonya aja ngiler ini coach. Kalau Coach Getty itu kedoyanannya nasi jeruk lidah cabai hijau. Wah, sampai hafal ini. Ya, segala macam beliau cobain. Semua saya cobain udah. Semua di sana coach. Jadi tiap Rabu Kamis selalu hadir ya coach ya. Nah, ya. Allah. Oke. Allah. Iya. Nah, itu tadi tentang menunya nih Kang Denny ya. Bagaimana tentang atau cara memilih atau mengkurasi musisi yang boleh tampil di kafe ini gimana ini? Sehingga juga kalau musik sendiri kita udah punya circle sebetulnya. Jadi Teteh tuh udah punya band sebetulnya. Dan rata-rata mereka tuh emang sering nongkrong gitu. Jadi doyannya nongkrong. Bahkan mereka nawarin awalnya tadinya kita kan cuma akustik nih ya, cuma 2 gitar doang. Tapi lama-lama ada tiba-tiba pertama tuh ada nama teman kita Tomo, dia punya drum. Boleh nggak saya taruh drum di sini untuk pakai drum? Karena akhirnya kita berpikir jadi full band. Oke. Jadi pada saat dia naruh drum, tiba-tiba kita ngeluarin keyboard, kita ngeluarin bass, Lengkap akhirnya jadi full band gitu. Itu mereka teman-teman musisi semua yang Sukarela gitu. mau main dong di situ, Iya, mau iya, main dong. iya. Tapi nanti kita kasih makan, Ya, makan minum, it's free for them lah. Nah, ini adanya kita bisa dilihat langsung tuh itu Iya. suasananya. Iya. Suasananya, Kafe. kita di outdoor adanya. Gitu ya. Jadi musisi-musisi datang yang mau nge-jam, yang mau nyanyi, mau main bass, mau main keyboard, mau main apa aja boleh gitu, apa aja boleh. Sementara ini kita juga punya link musisi yang luar biasa lah ya, udah papan atas lah ya, kayak Padi pernah mampir, terus Isdadia, PI, terus Naga, dan juga Marshall ada band, dan Noah, Rio Alifnya Noah, drummernya Noah. Wow. Rame banget. Ini benar-benar memang luar biasa nih coach ya. Iya. Ya, jadi satu sisi memang daya tariknya dari sisi kulinernya, tetapi satu sisi juga entertainnya pun dijaga. Nah, coach,
gimana Coach presentasi idealnya nih Coach ya? Kalau misalnya seseorang seperti Kang Denny ataupun juga Teh Tasya dan juga yang lainnya memiliki bisnis yang serupa, pembagian modal antara dekorasi tempat dan juga kebutuhan dapurnya nih Coach. Iya, jadi kadang-kadang kita tuh jor-joran di depan gitu ya. Jor-joran di depan itu ngeluarin uang yang sangat mahal untuk dekorasi. Ya. Ngeluarin untuk peralatan-peralatan yang mungkin kelas menengah ke atas lah peralatan dapurnya. Padahal kalau kita mau mulai bisnis, kita mulai dulu dengan yang standar aja. Kita istilahnya apa ya? Istilahnya jualan telurnya dulu aja deh. Nggak usah terlalu muluk-muluk yang sangat canggih, mahal, karena kita belum tahu pasarnya. Ya, kita mulai dengan modal yang sangat cukup memadai gitu ya, dan kita pelan-pelan kita naikin, kita berkolaborasi. Kayak tadi kan kalau Kang Denny sama Teh Tasya itu menyediakan peralatan band, itu pasti mahal harganya. Tapi ternyata ada teman-teman yang udah nanti taruh drum saya di sana. Kita juga senang musik, kita ketemu teman-teman gitu ya. Kita senang dengan kumpul-kumpul, akhirnya jadi band ya, yang istilahnya kalau kita bilang dadakan tapi serius, dan itu peralatannya memang peralatan musik yang memang yang proper banget lah ya. Dan akhirnya orang-orang yang datang pun menikmati, dan ternyata yang datang juga bisa nyanyi. Kadang-kadang mereka nyanyi. Jadi ini yang menciptakan sebuah kondisi yang menurut saya tadi menjamin loyal pelanggan tetap datang. Dan kalau untuk persentase gitu ya, kalau saya anjurkan untuk modal awal itu nggak terlalu banyak, tapi kita siapkan untuk modal kerjanya Bang Rudi. Karena kafe itu mungkin 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun itu baru omsetnya biasa aja. Kalau nggak ada sesuatu yang unik. Kalau rumahan ini karena pemiliknya bisa nyanyi, itu menjadi sebuah keunggulan. Tapi kalau kita cuman buat dan kita juga bukan penyanyi, kita akan bayar penyanyi, kita undang live music, itu mungkin jadi biaya besar juga. Costnya lebih tinggi di situ ya. Gitu. Nah, strategi untuk menentukan target pasar tadi Coach, ini kan juga penting juga ya, agar promosinya ini tidak salah sasaran ini. Jadi kalau rumahan ini dia mengarahkan kepada musik 80-90-an gitu ya. Berarti kalau musik 80-90-an yang hadir ini umurnya udah 50, 60 dan mungkin 40 akan hadir. Tetapi yang nyanyi ini kadang-kadang anak-anak muda. Nah, begitu anak-anak muda akhirnya segmentasi anak muda datang di situ juga ya. Jadi segmen itu perlu fokusnya memang di tadi 80-90-an lagu-lagunya, sehingga yang datang umurnya 40-50, ada yang 40 untuk mereka bernostalgia. Tapi, gitu. Boleh saya potong? Silakan. Kemarin minggu lalu kita bikin tribute The Beatles. The Beatles. Jadi minggu lalu itu kayaknya peak banget ya. Penuh banget, rame banget, sampai parkirannya susah banget. Susah banget, bener. Oke, kita ini dan itu amburadul lah parkirnya, saya sampai bingung mau parkir di mana, dan orang juga udah kehabisan tempat duduk. Dan akhirnya ada yang berdiri juga gitu kan. Itu tahun 70-an berarti The Beatles ya? Iya, 70-an ini. Dan yang datang Anak muda ternyata. Anak muda semua yang datang. Pecinta The Beatles, mereka punya komunitas pecinta The Beatles ternyata. Dan mereka jamming. Kita persilahkan mereka jamming, dari siapapun yang mau nyanyi, yang bisa nyanyi, nggak bisa nyanyi silakan. Keren. Pokoknya yang punya percaya diri tinggi silakan nyanyi ke depan gitu kan. Dengan audiens sebanyak itu gitu. Nah, mereka tuh merasa happy banget, mereka senang banget bisa jamming di situ. Jadi bagian ya di situ ya. Iya. Ini salah satu lah intinya, kita senang anak muda tuh ternyata suka juga. Salah satu value-nya juga ini Coach ya, memberikan kesempatan, memberikan ruang bagi pengunjung untuk menjadi bagian dari mereka. Ini sesuatu hal yang value yang besar kan, value yang tinggi nih Coach. Dan ini biasanya kalau udah rame bisa tambah rame, bukan tambah sepi. Oke. Ya. Saya ke Teh Tasya dan juga Kang Denny. Tantangan terbesarnya apa ini Kang Denny? Untuk ngurus sebuah kafe tapi tetap aktif bermusik ini Kang. Tantangan terbesarnya ya mungkin pastinya saingan ya. Kalau di Lebak Bulus juga ini kan banyak banget juga ya, kafe-kafe, coffee shop juga banyak, restorannya juga banyak, kuliner juga banyak di sini. Tapi ya kita nggak mestinya dengan konsisten semua kita program-program kita terus kreatif dan tidak berhenti untuk membuat sesuatu yang baru, program-programnya inovatif juga.
intinya kita kan sebagai orang kreatif ya awalnya ya, musisi juga pasti kreatif, dan kita tuangkan di dalam wadah restoran rumahan ini, kafe rumahan ini. Insya Allah sih kedepannya bisa panjang ya Teh ya. Insya Allah. Gitu. Dan kita juga menerima masukan dari segala pihak. Kemarin juga Qadarullah Coach Getty memberi kita usulan bahwa kita akan ada stand up comedy ya. Wow, stand up comedy. Usulannya Coach mantap Getty. itu. Ya, insya Allah mulai minggu depan nanti juga ada stand up comedy. Stand up comedy. Terima kasih, Coach. Wah, keren. Kita sudah dapat komunitas stand up comedy dari Tangerang. Keren. Jadi Iya, mereka iya. wah mau banget dong main di situ. Iya. Mantap ini. Kita sapa lagi pendengar ini ya, Kang Denny, Teh Tasya dan Coach Getty ya. Dan Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat malam. Selamat malam Bung Rudi Z. Iya, Bu Indra. Malam Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indra baru masuk rumah ini. Baru masuk rumah lalu setel Pro 3. Waduh, topiknya asik banget. Baru masuk rumah karena datang dari Solo, Rudi. Ke Solo itu mau apa? Mau nyanyi seperti itu. Waduh, Bu Indra nih. Silakan Bu. Di Solo ada Ibu masukin perbandingan saja ya, ada di Taman Tririndu itu di selasarnya. Jadi di halaman pinggir jalan itu musiknya. Tadi kan Bung Rudi mengatakan seakan pengunjung itu menjadi bagian dari itu yang diperlukan. Nah itu, dan dari tadi kedengarannya anak muda yang nyanyi, anak mudanya tadi malam itu Ermi Kulit yang hadir, penyanyi tahun 70-an. Ya. Jadi Bosas itu Bu ya. nyanyi di situ lagu-lagu tahun 70-an gitu, dan tadi semua yang disampaikan oleh Bung Denny dan Mbak siapa itu? Tasya. Ya, itu juga merupakan bagian dari para nenek kakek yang sudah lansia ini. Semangat Bin. Oke. Iya, jadi itu apalagi kalau di Jakarta kan nanti sambil banyak lagi yang bisa dikunjungi begitu. Ya. Jadi bagus sekali ini, asik minum kopi. Terima kasih. Baik. Ya. Indra dari Cirebon ditunggu di Jakarta di rumah. Selamat Indra. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Indra ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditanggapi Kalau di rumah sendiri sebetulnya segmennya itu malah awalnya tuh memang ya sudah berumur ya pertama. Karena teman-teman kita kan udah ya seumuran kita juga gitu ya, udah kepala 5, kepala 4. Jadi memang kumpulnya awalnya di situ. Tapi yang lama-kelamaan menjadi luas ya. Lama-kelamaan kayak minggu lalu kita takjub banget kok banyak anak muda ya. Padahal lagunya The Beatles gitu. Dan juga kita juga takjub banget gitu. Nah, ada beberapa banyak juga yang ulang tahun orang tua yang umurnya 70 ke atas. Salah satunya ada orang tua sahabat kita. Gitu ya. Waktu itu juga mengundang Abadi Susman. Abadi Susman. Oke. Iya, jadi itu seru banget. Jadi sebenarnya yang tadinya cuma segmennya kita ya teman-teman kita aja lah gitu ya, seumuran kita aja, lama-lama agak luas. Jadi ini kita lebih luas lagi range-nya, jadi ke bawah, ke atas, dan di tengah. Jadi semakin meluas. Intinya rumahan ini buat family lah. Iya. Jadi kadang-kadang kita ngelihat satu keluarga datang sama anak-anaknya, mesen 8 orang ya reserve ya. Oh, anaknya banyak ternyata. Oke, Coach, kan nggak sedikit Coach ya tempat-tempat makan kafe ini viral di media sosial. Tetapi setelah nggak viral lagi sepi. Atau gimana mengukur bahwa ternyata ada menghitung keuntungan yang real, tidak terlihat ramenya semata nih Coach. Ini gimana Coach? Ya, jadi selalu ada yang baru. Nah, itu kata kuncinya.
ya ada tamu undangan yang khusus gitu ya, penyanyi lama atau acara musiknya juga musik yang berbeda, mungkin minggu ini The Beatles, besok Phil Collins, besoknya lagi yang Queen lain, gitu ya. Queen. Itu kan sesuatu yang baru di mana akan mendatangkan tamu-tamu yang baru juga, Bang Rudi. Iya. Dan itu akan menjadi sebuah konsistensi yang dibangun, dan juga tadi mungkin di lain musik, tadi stand up comedy kita mau lihat, kita coba terus mengukur ya hal itu yang coach baru, ya. sehingga orang datang selalu dengan hal yang baru dan mereka merasa suasananya itu mendukung mereka sudah capek kerja karena mulainya malam. Wah, iya. Jadi selalu mencoba sesuatu yang baru, itu pun sekaligus bagaimana mengukur nanti kita ke depan seperti apa ini coach ya. Yes. Iya. Jadi kalau itu acara malamnya, paginya ada lagi khusus gitu ya, siangnya itu Ada biasa kalau lagi. pagi itu ibu-ibu yang antar anak sekolah nongkrong di rumah Sambil nungguin gitu. Iya, kalau siang itu orang-orang kantor meeting, Iya. sewa ruang meeting juga. Di lantai 2-nya ada ruang meeting gitu. Iya. Iya, kita punya function room, Kang Rudi, di lantai 2. Gitu. Jadi Bisa digunakan sering ya. dipakai untuk kantor-kantor yang pengen meeting tapi suasananya nyantai. Di atas Santai. itu kita bisa setelah meeting bisa karaoke. Wah, mantap itu. Habis karaoke kita juga suguhkan ada PS juga, bisa main Wah, game. waduh. Yang ada pernah saya waktu itu dari FIF ya, dari FIF Finance itu, mereka meeting dari jam 11 sampai jam 9 malam. Meetingnya cuma sampai siang sebetulnya, sampai malamnya karaoke. itu sebenarnya dicari, itu meetingnya sebentar, karaoke yang lama. Betul. Jadi mereka Oke. makannya dari pagi, makan siang, sama makan malam. Baik, oke. Ya, dan kita kemarin ada ya seminggu sekali tuh pasti ada yang Ibu Ranti, Ranti, seorang pemain sinetron terkenal yang jadi mak di Ojek Pengkolan. Dia selalu meeting di sini. Meetingnya itu dari jam 12 kadang-kadang sampai jam setengah 11 malam. Tutup. Sampai tutup berarti. Nyewa space office. Iya. Iya, betul-betul kayak apa ya, kayak function room lah, bisa buat untuk apapun. Oke. Ya, oke, coach. Sebagai penutup, apa ini yang bisa diambil dari obrolan kita dari apa yang diceritakan oleh Kang Denny dan Teh Tasya ini, coach? Ya, jadi hari ini saya mengundang sebuah bisnis yang dimulai dari hobi, gitu ya, dijalankan dengan senang hati, dengan happy, mendatangkan orang-orang yang juga ingin bahagia bersama, gitu ya. Dan inilah salah satu kondisi bisnis itu ada value-nya, Bang Rudi. Jangan cuma sekedar Anda bikin bisnis untuk cari uang. Ya, bisnis itu kalau cari uang nggak ada yang buang uang, tapi mendatangkan uang, mendatangkan pelanggan itu yang harus Anda buat sehingga bisnis itu menjadi sustainable, ya, berkelanjutan di masa depan. Masa depan. Oke. Kang Denny, Teh Tasya, terima kasih untuk Jadi terima kasih. Rabu Kamis besok akustik ya. Iya. Ramistiknya ya. Coach, makasih banyak. Iya. Ditunggu Coach, ajak Kang Rudi ke sini. Siap, Insya Allah. Nanti ada ide baru, kita bikin talk show di sini. Oh, wah, mantap itu. Mantap itu. Iya. Sambil dengar Queen, mungkin The Beatles ya di situ ya, coach ya. Talk show ada musiknya. Wah, mantap itu. Oke, Kang Denny, makasih banyak. Teh Tasya, terima kasih banyak. Sukses buat Rumahan Cafe, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi pelaku usaha yang serupa di kedepannya. Terima kasih, Coach Getty. Makasih, Coach. Sampai ketemu Selasa depan. Dan juga terima kasih untuk kalian sudah berpartisipasi dalam Dialog X-Biz untuk malam hari ini. Selamat malam. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.